Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspira dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Naila Faujiah. Nah, kali ini kita kedatangan yang Masya Allah sekali nih, narasumber hebat kita yang kemarin baru saja menjadi wisudawan wisudawati terbaik ya, angkatan wisuda yang ke-19. Nah, namun sebelum kita menyapa saudari kita yang hebat ini, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Meriska Hani Putri, tempat tanggal lahir di Indramayu pada tanggal 11 Mei 2001. Saat ini beralamat di Silatimu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Waktu itu mungkin kita panggilnya Kakak Mei gitu ya? Iya, lebih akrab. Iya, Kakak Mei waktu itu sekolah di SMKN 1 Losarang, mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan. Betul. Beliau juga pernah melakukan kursus bahasa Inggris dan saat ini sudah menyelesaikan sekolah di jurusan PTI ya? Iya, betul, Bu. Ya, STKIP Taman Siswa Bima. Adapun pengalaman Kakak Mei, yang pertama sebagai panitia workshop implementasi gamification di masa COVID-19. Kemudian sebagai peserta pameran media literasi pada tahun 2022, sebagai peserta International Outbound Mobility Program di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Wah, Masya Allah sekali ya, pada tahun 2022, dan pernah juga magang di kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada tahun 2003. Nah, dan Kakak Mei juga memiliki pengalaman bersama tim pengabdian dosen Sekolah Luar Biasa Baitur Rahman Sondosia pada tahun 2023. Nah, kalau misalnya Sobat Inspira mau tahu nih apa saja sih hobi Kakak Mei, yang pertama itu baca buku, Masya Allah tentu saja, menyanyi dan baking. Adapun keahliannya yaitu bisa mengoperasikan Microsoft Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint, ada juga Canva, CapCut, dan Intermediate English. Nah, kalau misalnya Sobat Inspira ingin berbincang langsung dengan Kakak Mei, bisa menghubungi di Instagram meriska_hnp_ gitu ya? Iya. Oke, mungkin langsung saja. Selamat pagi Kakak Mei. Pagi, Bu Naila. Oke, Masya Allah sekali. Ini kalau misalnya kemarin pada hari Senin ya, baru saja melaksanakan wisuda dan menjadi salah satu wisudawan terbaik gitu. Ya, dan Kakak Mei ini adalah yang menyampaikan kesan-pesan. Ya. Waktu penyampaian beliau saya merinding dan Masya Allah sekali ya, mengeluarkan air mata gitu. Ya Allah, saking pengalaman Kakak Mei ini luar biasa sekali. Nah, untuk Sobat Inspira bisa juga nantinya menyimak dengan baik apa saja sih trik-trik yang menginspirasi kita nih bersama Kakak Mei. Siap. Tentu saja mungkin saya awali dengan pertanyaan mendasar dulu nih. Ini mungkin yang teman-teman Sobat Inspira juga ingin tahu. Kira-kira apa sih alasan dari Kakak Mei memilih kuliah di STKIP Taman Siswa? Karena kan kita tahu ya tadi domisilinya di Sila, namun lahirnya di Indramayu gitu. Ya, bisa. Iya, langsung saja. Alasannya tuh mungkin Mada cerita dulu. Saya cerita dulu. Jadi dulu tuh kan COVID-19. Nah, saya tuh berniat kuliah saat itu meskipun COVID-19, tapi kata ibu saya, kamu jangan keluar kota, katanya. Tetap di Bima saja, cari kampus yang kamu mau. Akhirnya saya berinisiatif lah, searching di Google kampus yang memiliki jurusan teknologi gitu. Ternyata yang keluar tuh STKIP Taman Siswa Bima saat tahun 2020 kayaknya. Iya, 2020. Nah, ya udah akhirnya saya lihat pendaftaran masih dibuka saat itu. Jadi saya daftar di Tamsis.
Tapi Iya. anehnya saya itu sempat tergoda dengan Iya. PGSD. Saya awalnya daftar di PGSD. Saya udah ujian, udah diterima, tinggal masuk kuliah aja. Tapi di tengah-tengah itu tuh saya ragu gitu. Saya bisa nggak ya di PGSD? Maksudnya saya cocok nggak ya gitu. Outputnya kan kalau PGSD menjadi guru, apalagi harus berkecimpung dengan anak-anak gitu kan setiap hari. Saya mikir 2 kali lagi tuh. Akhirnya karena merasa tidak sanggup sepertinya. Bukan tidak sanggup sih, kayak bukan saya gitu. Kayak bukan saya banget, jadi saya pindahlah ke PTI. Seperti itu ceritanya. Oke, Masya Allah. Berarti bener lah kata orang ya, kalau ridho Allah tuh tergantung dengan ridho orang tua. Iya, Begitupun orang tua. sebaliknya. Jadi Kakak Mei ini salah satu mahasiswa yang sangat-sangat mendengarkan gitu ya apa Bener. ya, apa yang disampaikan oleh ibunya gitu, Masya Allah. Berarti dulu itu sempat kuliah di PGSD? Enggak, belum kuliah. Oh, belum. Kuliah. Jadi setelah tes itu kan ada jangka waktu untuk masuk kuliah. Nah, saat itu tuh saya mikir 2 kali lagi. Akhirnya saya pindah ke PTI. Saya datang lagi ke kampus, Bu, saya datang ke BAK, Bu, saya mau pindah gitu. Oke, Masya Allah. Oke, selama Kakak Mei sekolah dan kuliah di STKIP, kira-kira pengalamannya apa saja sih yang waktu itu dilaksanakan? Awal kuliah tuh, Bu, saya nggak terlalu gimana-gimana. Saya tuh target kuliah tuh yang penting IPK saya tuh normal ya, di ambang normal gitu. Jangan yang jauh banget, jangan yang tinggi banget gitu, yang biasa aja gitu. Ya sekitar 3 atau 3,2 lah, itu udah masuk bagus gitu di standar saya. Awal kuliah tuh saya kayak datang kuliah terus kayak ngerjain tugas, pokoknya monoton, presentasi, ujian, UAS, UTS, gitu-gitu aja. Jadi saya tuh sebetulnya agak bosan kuliah karena memang monoton gitu. Terus saya juga nggak punya goals apa-apa sebenarnya pas awal kuliah tuh, nggak, pokoknya ngikut arus aja gitu. Kuliah tuh gimana ya udah kayak jalanin aja gitu. Tapi ternyata dari situ banyak dosen-dosen tuh yang mau gitu membawa saya jadi tim mereka gitu, ke pengabdian atau dibawa ke kegiatan-kegiatan mereka gitu ya. Kayak contohnya tadi jadi panitia di workshop gamification itu tuh saat setelah selesai COVID kayaknya, atau belum diumumkannya COVID itu selesai gitu. Pokoknya momennya itu masih COVID-19 saat itu. Ya, saya jadi panitia workshop itu di salah satu sekolah di Silatambe. Iya, di Silatambe. Terus apa ya, saya tuh nggak terlalu ikut organisasi sebenarnya. Karena terkendala bahasa sebenarnya. Saya saya berteman tuh agak susah, soalnya berteman susah ditambah bahasa nggak bisa gitu kan, itu kan combo maut gitu, susah sekali. Jadi kayak saya tidak terlalu bisa untuk berteman dengan anak-anak Bima gitu, soalnya mereka tuh punya bahasan sendiri sih, kadang saya sendiri yang nggak tahu artinya, jadi saya sebel sama diri sendiri gitu. Karena nggak bisa, jadi diem aja. Jadi saya memutuskan untuk nggak ikut organisasi apa-apa gitu. Pernah saya coba masuk organisasi, tapi tetap aja Masya Allah. kayaknya nggak jodoh memang. Berarti biasanya kalau komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa kadang di rumah. Tapi sekarang udah bisa sih sedikit-sedikit bahasa Bima itu. Ya, mungkin lebih belajar lagi ya. Iya, pas KKN juga saya banyak belajar kok bahasa Bima sama teman-teman KKN. Iya. Ya, Masya Allah sekali. Berarti ini juga nih bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Inspira. Berarti kalau kita misalnya tekun, biasa jadi sering kali dosen itu mengundang kita ya untuk menjadi masuk ke dalam tim, entah itu penelitian beliau ataupun tim pengabdiannya gitu. Tanpa kita juga harus meminta gitu ya. Mungkin melihat keahlian kita, skill dari Kakak Mei, mungkin entah itu untuk pada saat menulis. Kalau Mei hobi nulis nggak? Sebenarnya nggak terlalu hobi menulis sih, kayak saya tuh aktif menulis itu pas selesai KKN. Ya, di satu sisi kan memang dituntut untuk menulis kan. Saat itu memang dituntut untuk menggarap skripsi.
Tapi saat itu saya join tim pengabdian dosen di salah satu sekolah luar biasa di Sonusia, SLB Baitur Rahman. Saat itu, jadi output dari pengabdian tersebut itu adalah saya harus menulis artikel ilmiah. Jadi ya saat itu saya aktif menulis gitu. Terus juga sebelumnya di mata kuliah, saya lupa mata kuliah apa. Pokoknya ada, saya juga di situ berhasil menerbitkan satu artikel, mempublikasikan satu artikel, terus ditambah lagi di program pengabdian ini gitu satu lagi. Terus saya juga sempat membantu teman saya untuk menulis artikel, tapi saya penulis keempat karena memang membantu kan maksudnya, saya bukan penulis utama gitu. Ya kebenaran Kakak Mei juga ini salah satu wisudawan terbaik yang kemarin lulus tanpa skripsi. Iya gitu betul. Ya? Iya. Jadi Oktober 31 Oktober ini sebenarnya artikel saya publikasi yang Sinta 3 yang terakreditasi Sinta 3. Tapi kayaknya belum ada di websitenya, nanti mungkin malam nanti. Masya Allah sekali ya. Iya. Pengalaman juga ini nih untuk Sobat Inspira juga, biar memacu semangatnya dalam menulis, jadi jangan ragu gitu ya. Iya betul. Nah berarti kalau misalnya kesibukan Kakak Mei tadi selain kuliah, karena juga tidak masuk organisasi ya, salah satu kendalanya adalah komunikasi. Kesibukan lainnya apa? Kalau misalnya Sobat Inspira bisa tahu. Iya, jadi di rumah tuh Mama tuh punya warung kecil-kecilan gitu. Kadang Mama yang ngurus warung, saya yang ngurus rumah, saya yang masak, saya yang bersih-bersih, saya yang nyuci, bagi tugas gitu. Jadi sehari-hari tuh gitu kegiatannya. Mama kadang seharian di toko, saya yang ngurus rumah, saya yang masak, saya yang nyuci. Pokoknya seisi rumah tuh saya yang ngerjain. Beliau yang sibuk di toko gitu. Atau gantian, kadang saya yang di toko, beliau yang di rumah. Tapi kebanyakan sih saya yang di rumah. Iya. Emang kalau orang tua tuh kan saya biarin aja gitu, duduk di toko, kan duduk doang gitu, nggak capek. Karena gitu kalau beraktivitas di rumah itu ada ngepel, menyuci gitu ya. Iya benar. Meskipun nggak setiap hari gitu kan, tapi tetap aja gitu, kasihan ngeliatnya capek. Iya. Ya yang penting gini ya, kalau untuk Sobat Inspira, kalau misalnya memilih tidak berorganisasi, namun ada kesibukan lainnya gitu ya, entah itu memang membantu orang tuanya atau membantu bekerja di toko gitu. Yang penting jangan sampai waktu produktif kita ini dihabiskan di kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Apalagi hanya kampus, pulang, rebahan, main TikTok, main scroll gitu ya. Nah, harapannya kita hindari hal-hal seperti itu. Oke, Sobat Inspira juga mungkin ingin mengetahui kira-kira waktu Kakak Mei kuliah, apakah ada trik-trik khusus pada saat belajar gitu? Apalagi yang IPK-nya nih, Masya Allah sekali. Tadi saya lupa ya menyampaikan IPK Kakak Mei ini yang wisudawan terbaik 3,98 ya? Masya Allah ya. Itu kiat belajarnya itu apakah Kakak Mei ini hobi menghafal atau memahami gitu? Kebetulan kalau saya tuh punya short term memories, jadi ingatan saya itu jangka pendek. Saya cepat menghafal, tapi saya cepat juga lupa gitu. Jadi saya dua-duanya, mengingat dan menghafal gitu. Trik saya sih sebenarnya nggak ada trik khusus ya. Prinsip saya selama kuliah tuh jangan mau disuapi terus sama dosen. Kadang kan ada dosen yang beliau tuh ngasih kulitnya aja ke kita, tapi kita harus cari sendiri isinya. Seperti itu. Itu prinsip saya. Saya harus cepet ngulik sendiri, cari sendiri. Misal disuruh ada tugas ini, tapi dia cuma ngasih A aja gitu, kulitnya aja gitu. Udah saya cari sendiri, kan toh banyak sumber-sumber sekarang yang bisa dijadikan referensi seperti itu. Jadi ya prinsip nggak ada trik sama sekali itu gitu. Menurut saya tergantung diri kalian sendiri gimana cara belajarnya. Kita harus menemukan pola belajar sendiri yang cocok buat diri kita gitu. Kalau saya sih ya dua-duanya menghafal dan memahami. Gitu. Ya setelah menghafal kan kita bisa memahami. Cuman emang karena saya gampang lupa tapi gampang ingat. Jadi ya saya harus terus mengulas gitu Bu. Nggak boleh putus gitu mengulasnya, harus terus diingat terus. Mungkin itu bisa jadi inspirasi untuk sobat-sobat
di mana saja, bahwasanya kalau misalnya pada saat kita belajar, jangan sampai kita itu hanya membaca tanpa memahami. Betul, Ya. betul. Iya, betul. Itu penting banget. Apalagi jangan sampai kita hanya menerima apa yang pengajar, baik itu dosen atau guru beri Iya, gitu ya. Iya, itu penting banget. Kita harus pintar berinovasi Iya, di sini sebagai mahasiswa gitu. Cari searching gitu ya, cari searching. informasi, menggali lagi data. Betul. Apalagi nih sering juga nih mungkin Kakak Mei ya, entah itu di kelas Kakak Mei juga atau di teman-teman, biasanya pada saat dosen atau guru itu memberikan sebuah materi, pada saat tanya jawab itu kadang mereka itu nggak ada keinginan untuk bertanya. Nah, entah itu memang, kalau pengalaman Kakak Mei itu gimana? Apakah ada keinginan untuk bertanya apabila dirasa sulit, atau tipe yang ya sudahlah diam aja, nerima aja apapun yang diberi gitu. Jadi kalaupun kita nggak paham juga, ya udah kita nggak perlu nanya gitu. Kalau kami yang gimana? Saya tuh kalau apa ya, kan ada dosen yang sebelum perkuliahan tuh dia bilang kita belajar ini ya hari ini gitu kan. Nah nanti saya cari dulu tuh di Google gitu. Jadi kadang saya nggak banyak tanya, maksudnya kadang nggak bertanya juga gitu, karena saya udah tahu kadang-kadang. Atau saat di pembelajaran itu kan bisa kita buka HP sedikit-sedikit ya, maksudnya kita kadang searching gitu apa yang kita nggak ngerti gitu. Jadi saya nggak perlu tanya lagi gitu saat itu. Kadang kan jawaban Google itu kadang lebih lengkap ya, sama aja misalnya kita dengar jawaban dari teman kita yang presentasi atau dosen kita yang menjelaskan itu kurang lebih sama gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih, saya nggak terlalu banyak ribet. Mungkin yang bisa kita ambil kalau inspirasi dari pernyataan Kakak Mei ini adalah bagaimana kita harus belajar sebelum perkuliahan gitu. Jadi harus misalnya sendiri, inisiatif. Apalagi kan kadang dosen kan sudah memberikan subtema ya, misalnya pekan ketiga pembahasannya apa gitu. Ataupun misalnya teman yang presentasi malam sebelum presentasinya kan pasti sudah mengirimkan juga materinya. Jadinya itu nih bisa jadi inspirasi bagi sobat, jangan sampai hanya belajar pada saat kegiatan proses belajar berlangsung. Bisa juga searching dulu, cari-cari informasi. Bisa jadi yang pada saat kita cari ada hal yang tidak kita pahami gitu ya. Ada hal yang terlewatkan. Hal-hal terlewatkan. Baru nanti bisa lebih aktif lagi pada saat proses diskusi. Oke, terlepas dari pengalaman Kakak Mei belajar di STKIP Taman Siswa Bima tercinta kita ini, nah kira-kira apakah ada sesuatu yang dirasa kok yang diingini atau tapi tidak didapat gitu, atau misalnya sesuatu pada saat Kakak Mei itu ingin sekali sesuatu namun tidak bisa diraih, atau pada saat berdoa memohon kepada Allah Ta'ala tapi tidak dijabah. Nah, pernah nggak Kakak Mei merasakan seperti itu, atau di titik rendahnya gitu bersekolah di STKIP Taman Siswa, atau enggak pernah kan? Pernah sih, pas awal-awal gitu, pas saya masih bingung kehilangan arah gitu. Kan saya kan memang pindah ke sini tuh tanpa clue ya, no clue sekali pindah ke sini tuh. Saya cuma tahu Bima itu ikannya enak, rumah seafood gitu ya, seafood. Pokoknya Bima itu rumah nenek saya, tempat kelahiran mama. Itu aja yang saya tahu dari Bima tuh. Jadi saat awal kuliah tuh kita juga sebenarnya pas awal kuliah tuh saya susah gitu, bukan susah sih, lagi karena mungkin bapak saya baru meninggal, jadi keadaan ekonomi keluarga tuh jadi lagi kurang stabil gitu. Jadi saat awal kuliah kan saya belum mendapatkan beasiswa ya, maksudnya awal-awal kuliah tuh saya belum dapat. Jadi susahnya tuh di pembayaran yang bikin saya sedih tuh. Kadang di last minute banget saya ada bayar terus baru bisa ngikut ujian gitu, kayak gitu sih. Tapi mungkin itu juga nih yang bersyukurnya kita kuliah di STKIP Taman Siswa ya, keringanan dalam proses pembayaran. Betul. Kalau di tempat lain, kalau pengalaman saya sendiri, saya tidak bisa masuk kelas kalau misalnya SPP-nya belum terbayar gitu. Nah, sementara kalau di STKIP Taman Siswa Bima, kita masih diberi kelonggaran gitu bisa nyicil. Nah, terus banyak juga beasiswa. Kebetulan saya kemarin dapat beasiswa NTB kemarin. Beasiswa NTB. Entah apa sebenarnya. Yang kemarin waktu magang, bukan magang ya, pertukaran pelajar ya? Nah, itu ke Malaysia itu apa juga pengalamannya, Dek? Di Malaysia tuh
kita bukan cuman tari aja, tapi banyak belajar dari universitas itu gitu. Jadi gimana cara mereka, apalagi yang PGSD ya, karena memang fokus University Pendidikan Sultan Idris Malaysia itu dia pas kita datang itu banyak menunjukkan pendidikan untuk anak-anaknya, maksudnya di ranah PGSD. Jadi lebih banyak dapat insight sebenarnya saat di sana tuh. Ya lebih banyak dapat insight yang sangat-sangat berbeda. Jadi mindset saya tuh benar-benar terbuka lebar gitu di sana. Oh ternyata kalau kayak gini bisa ya kayak gini gitu. Banyak peluang-peluang yang ternyata bukan hanya di luar tuh, ternyata lebih banyak peluang gitu daripada kita terkungkung hanya di Bima aja. Gitu. Ya Masya Allah. Jadi bersyukurlah ya salah satu pengalaman yang didapat oleh Kakak Mei itu diwadahi oleh oleh kampus kita gitu. Nah berarti kira-kira apa saja sih kelebihan dari apa sih kelebihan kuliah di STKIP Taman Siswa yang Kakak Mei rasakan gitu? Ya kelebihannya itu sebenarnya saya tuh kaget awal kuliah di sini tuh, karena memang memang kita bisa melihat kampus STKIP ini kan memang masih berkembang ya Ibu ya, masih membangun sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi pas 2-3 tahun itu saya kagetnya berkembangnya pesat banget gitu. Kelebihannya mereka mulai meningkatkan pelayanan, meskipun di bagian administrasi, di pelayanan yang lain juga, di akademik gitu banyak meningkat. Terus juga Tamsis itu sangat mengapresiasi mahasiswanya gitu. Jadi kan itu kan sebuah hal yang sangat bagus untuk memotivasi mahasiswanya. Ya Masya Allah, jadi salah satunya untuk banyak kegiatan-kegiatan juga ya yang misalnya Mei dapat perkembangan yang pesat ya, kalau kita lihat pembangunan juga ya di beberapa bulan terakhir ini itu sangat luar biasa. Untuk kampus yang masih di tahap tahun, lagi membangun, lagi remaja-remajanya sekali nih mau ke tahap dewasa, tapi Masya Allah untuk perkembangan yang cukup pesat. Dan juga mungkin salah satu kalau misalnya terkait dengan biaya yang Mei rasakan kalau kuliah di Tamsis ini kan berarti Mei tidak ngekos ya? Enggak, saya pulang pergi. Oh berarti bolak-balik dari Sila ke kampus. Mungkin itu juga salah satu ya, misalnya kalau teman-teman yang tidak mau jauh dari orang tua, atau misalnya karena kan dimanapun saja kita kuliah, apalagi Kak Mei juga tadi kan banyak sekali pengalaman yang didapat ya, bisa juga diwadahi oleh kampus, pergi ke Malaysia, mengikuti program pertukaran pelajar. Ini ya Masya Allah sekali. Nah ini yang terakhir nih, yang misalnya mungkin Sobat Inspira juga mau denger ya. Kira-kira apa sih pesan yang ingin Kak Mei sampaikan kepada Sobat Inspira gitu, dan untuk kampus kita tercinta gitu? Saya sebenarnya banyak banget harapan untuk Tamsis ke depan. Saya juga banyak berpikir semoga nantinya mahasiswa di Tamsis ini prestasinya lebih bervariasi lagi. Tidak hanya KM, MSIB atau PMM, tapi lebih di lini akademik yang lain lagi gitu. Jadi lebih lebih keren lah pokoknya. Tentunya KM, MSIB dan PMM juga keren, tapi saya harap lebih bervariasi lagi untuk mahasiswanya. Kalau untuk Tamsis saya harap cepat-cepat jadi universitas ya. Amin. Ini doa baik nih. Cepat-cepat jadi universitas. Saya nggak sabar banget ngelihat Tamsis 10 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun kemudian gitu. Ya itu aja. Ya Masya Allah sekali untuk harapannya. Ya berarti kalaupun semoga ini doa baik ya, yang insya Allah semoga diijabah dengan malaikat-malaikat mungkin yang sedang menyaksikan kita pada podcast kali ini. Bisa mengaminkan doa-doa baik kita, baik itu untuk mahasiswanya, semoga prestasinya lebih bervariasi lagi. Nah selain itu kalau untuk kampus ya insya Allah kita optimis ya dengan progres yang saat ini. Insya Allah untuk 5-10 tahun lagi kita akan menjadi universitas yang lebih baik lagi. Masya Allah sekali. Nah mungkin ini untuk Sobat Inspirasi juga ingin tahu dari perbincangan bersama Kakak Mei tadi,
kita juga bisa mengambil beberapa poin bahwasanya kalau misalnya teman-teman pada saat perkuliahan jangan hanya mengandalkan dari salah satu sumber, dosen beri gitu. Harus banyak mencari tahu sendiri. Karena kan banyak sekali ya, maksudnya informasi bisa dari gadget kita, bisa dari buku-buku juga. Nah, pada saat misalnya kita pun berdoa, mungkin ini yang Kakak Mei juga dapat ya. Kadang ada yang pada saat itu sesuai gitu dengan yang didoa. Ada yang mungkin pada saat kita doa, tapi yang kita dapat tidak sesuai yang kita minta gitu. Yang penting tidak berkecil hati. Kadang doanya mungkin langsung diijabah. Yang kedua mungkin lagi disimpan sama Allah gitu ya di akhirat gitu. Atau malah dihindari karena ada yang lebih baik gitu. Jadi mungkin itu untuk sobat inspirasi juga, jangan mudah berkecil hati. Harus berbaik sangka terus sama Allah. Iya, harus berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Kalau ada quotes yang bagus nih, mungkin saya baca dulu ya Sobat Inspira. Jangan pernah ragu untuk bertanya dan terus belajar. Karena ilmu adalah ladang yang tak pernah kering gitu. Jadi kadang ya semoga kita bisa selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih positif lagi. Terima kasih banyak kepada Kakak Mi yang sudah meluangkan waktu hadir berbincang dengan kita di sini. Semoga perbincangan kita bisa menginspirasi teman-teman khususnya mahasiswa di STKIP Taman Siswa Bima. Mungkin kita sebelum menutup ada tagline dulu ya. Bincang inspiratif, tebarkan inspirasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.